atur gasnya di idle. Hidupan. Kita lihat ya, kita hidupkan. Oke, mantap sekali. Ini rotarinya. Ini garunya sepanjang selebar 120 cm. Ini kalau petani lepas tangan, ini bisa jalan terus nih. Coba Pak, lepas tangannya Pak. Nah itu dilihat. Jadi kalau yang sekarang ini, settingan dari rodanya ini yang paling atas. Yang paling atas berarti artinya rotari menyangkul lebih dalam ke dalam tanah gitu. Halo Sobat Firman, selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia. Pada episode kali ini kita akan melihat cara kerja produk terbaru dari Firman Indonesia, yaitu FTL 1000 PDE. Ya, jadi ini adalah traktor terbaru dari Firman yang mempunyai rotari di depan roda. Ya, dia bisa di sawah yang besar. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Jangan skip video ini, dan juga Sobat Firman klik tombol subscribe-nya, like jika suka videonya, dan langsung aja kita ikut videonya. Nah, jadi ini mesin ini langsung roda besi. Jadi roda besi ini bisa digunakan untuk di sawah, dan juga bisa digunakan untuk di kayak aspal ini ya, atau cor-coran seperti ini. Jadi nggak perlu dua roda, cukup satu roda aja, pakai ini cukup. Berbeda dengan roda ini ya, kalau roda ini memang khusus untuk sawah, dia nggak bisa berjalan di aspal atau coran. Tapi kalau yang tadi itu dia bisa berjalan di aspal dan coran, dan juga di sawah. Jadi kalau kita lihat traktor yang biasa, yang besar ini, dia itu mempunyai dua kali proses untuk pembajakan. Yang pertama itu disingkal dulu, pakai singkal, dibalikan dulu tanahnya, kemudian dia meratakan lagi itu ya, pakai garu di belakangnya. Jadi gini. Nah, ini adalah yang pertama dulu, disingkal pakai singkal ya, dibalikan dulu. Nah, setelah ini kemudian diratakan seperti ini. Nah, jadi kalau Firman FTL 1000 PDE, proses dua kali ini tuh jadikan satu saja. Jadi rotari depan diacak, kemudian itu sudah rata. Nah, kalau misalkan masih kurang puas, jadi bisa pakai garu di belakangnya sini. Nanti Firman punya 1000 PDE. Oke, kita lihat langsung lagi ya. Oke, jadi bisa kita lihat cara kerja dari FTL 1000 PDE ini. Dia memiliki rotari di depan dengan memutar searah dengan rodanya. Lebar pembajakan ini kurang lebih sekitar 80 cm. Jadi jauh lebih lebar daripada menggunakan singkal. Artinya itu bisa mempercepat proses kerja petani. Dan juga dia ini tidak, kalau kita lihat dia tidak perlu lagi belakangnya itu memakai sisir atau pakai garu untuk meratakan hasil bajakan dari singkal ya. Jadi tinggal langsung aja jalan, kemudian kedalaman bajaknya ini bisa sampai 30 cm maksimal kedalaman bajaknya. Oke, jadi rotari yang di depan ini tetap berputar supaya pada saat mesin amblas ke depan sini, dia tetap bisa berjalan, jadi tidak terhambat begitu ya. Ini rotarinya, ini garunya sepanjang selebar 120 cm. Ini kalau petani lepas tangan, ini bisa jalan terus nih. Coba Pak, lepas tangannya Pak. Nah itu dilihat. Tinggal kalau ada orang sana dibelokkan saja. Oke, jadi saya akan ceritakan sedikit tentang performa dari mesin FTL 1000 PDE ini. Dia memiliki konsumsi bahan bakar solar, artinya mesin ini mesin diesel, dengan kekuatan atau tenaga sebesar 8 HP ya. Tapi torsinya besar, torsinya sekitar 23,4 Nm. Artinya dia sanggup untuk memutar dua poros, dua roda depan dan belakang.
depan rotari, belakang roda gitu ya. Kemudian mesin ini berpendingin air ya, ada radiatornya di sebelah sini. Dia berpendingin air. FTL 1000 PDE ini kita akan nyalakan, tapi ini agak unik daripada mesin yang lain karena dia memiliki dua sistem starter. Yang pertama di engkol di sini ya pakai ini, yang kedua dia pakai baterai eksternal. Nah ini dia, ini baterainya dari Firman Indonesia. Baterai ini mempunyai kapasitas, kita bisa lihat ya, bentar, kapasitasnya sebesar 300 ampere, startnya peaknya itu 800 ampere. Jadi artinya cukup kuat untuk mengangkat starter dari mesin diesel ini. Kita coba ya, langsung aja ya. Nah, di sini ada kabelnya, konektornya. Konektornya kita colokkan di samping sini, ya. Dicolokkan di kabel di baterainya, kemudian, nah, dinyalakan dulu ininya. Nah ini indikator baterainya ya. Ya betul. Ini sisa 3 bar. Oke, lanjut. Kemudian pasangkan ini di sini dan tinggal pencet ininya ya. Ya. Dan jangan lupa untuk atur gasnya di idle. Hidupkan. Kita lihat ya, kita hidupkan. Oke, mantap sekali. Jadi memudahkan petani. Nah, baterai ini bisa dicabut lagi. Jadi bisa disimpan, bisa buat power bank juga. Karena kenapa? Karena kalau pakai baterai aki yang besar, aki yang sini, dia kadang terciprat lumpur, kemudian hujan dan lain-lain. Dan juga itu perawatannya agak sulit. Ini tinggal dicas aja, dipakai pengecasan ini. Ya. Ya, jadi tinggal dicas aja di sini ya. Di inputnya 5 Bisa buat volt. handphone juga. Ya, bisa buat handphone juga ya. Bisa buat ngecas handphone. Ada senternya juga. Oke, langsung aja kita gunakan FTL 1000 PD ini pakai garu. Nah ini hasilnya yang sudah dibajak pakai rotari dan juga dirapikan pakai garu. Ya, kita bisa lihat ini. Oke, sekarang Bapak Tani ini mau membajak di ladang kering, tapi banyak rumputnya yang sudah lama belum diolah. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasil dari FTL 1000 PDE ini ya. Seperti settingan yang tadi, depannya dipakai roda. Kemudian ya seperti biasa settingannya seperti ini. Kita lihat langsung jalan, tidak ada hambatan. Petaninya langsung bisa. Lihat ini dia hasilnya. Langsung membajak. Kalau ini kurang lebih hasilnya sekitar 15-20 cm ya. Dia bisa lebih dalam lagi tergantung settingan dari roda depannya itu. Nah, sekarang beloknya dia pakai kopling. Lihat, ditekan tangannya, dia belok langsung. Lihat, tidak sampai 10 menit lahan seluas ini langsung dibabat. Tinggal sisa ini saja nih, satu jalur saja. Kita tunggu bapaknya menghabiskan jalur yang ini. Yap, beres semuanya. Kurang dari 10 menit. Ini dia hasilnya. Mantap. Ya, tadi bapaknya barusan menaikkan kembali roda yang di depan itu, jadi supaya peeling atau pembajakan lebih dalam lagi dari yang tadi. Ini memang ladangnya udah sedikit gembur karena tadi sudah dibajak pakai yang ini juga ya. Di depannya pakai roda, lihat. Nah, itu pakai roda supaya itu mengatur ketinggian antara rotari dan juga tanah di bawah sini, supaya
petani bisa mengatur kedalamannya seperti apa, atau bisa lebih dangkal gitu ya. Jadi kalau yang sekarang ini settingan dari rodanya ini yang paling atas. Yang paling atas berarti artinya rotari menyangkul lebih dalam ke dalam tanah gitu. Yang saya sampaikan di awal-awal bahwa mesin ini mempunyai daya sebesar 8 HP, namun torsinya ini lumayan besar, sekitar 23,4 Nm. Selain itu juga dia memiliki radiator ya, radiator untuk pendingin mesin, jadi supaya bisa kerja lebih lama di cuaca yang ekstrim sekalipun. Oke, tadi barusan Bang Sofyan mencoba membelokkan pakai ini kopling ya. Ini kopling kanan dan kopling kiri. Nah, ini bisa dilepas gitu. Jadi perbedaan antara mesin ini FTL 1000 PDE dengan kultivator yaitu dia tidak perlu menekan ke bawah. Ya, jadi kan itu harus, kalau yang kultivator harus menekan ke bawah supaya rotari bekerja secara optimal. Kalau ini tidak perlu menekan. Di depan sudah ada bobot mesin, jadi dibiarkan saja. Tangan ini, jadi tangan ini tidak begitu capek. Ya, tidak begitu capek, lihat. Dia bisa lepas, jadi tinggal jalan saja. Nah, pengatur kedalaman yang ada di depan itu, roda di depan itu yang tadi itu. Nah, kita lihat ini beloknya lagi nih. Beloknya ini cukup ringan. Oke. Sini. Nah, kita akan membajak di yang sebelah paling kiri. Oke, Sobat Firman, jadi bisa kita simpulkan bahwa mesin ini memiliki dua fungsi, yaitu pertama membajak di ladang kering seperti ini, kemudian yang kedua itu membajak di sawah ya, di sawah dangkal maupun sawah yang cukup dalam. Oke, kelebihan dari mesin ini yaitu pada saat kita membajak di sawah atau di sawah dangkal atau di sawah dalam, dia proses kerjanya itu bisa memotong 2 kali proses. Artinya begini, pada saat Sobat Firman pakai traktor yang biasa, dia memiliki kerja atau proses kerja yaitu nyingkal dulu, kemudian ratakan. Nah, kalau ini enggak, kalau ini menyingkal itu sekalian rata. Nah, kalau misalkan masih kurang puas, mesin ini dilengkapi dengan garu di belakangnya, jadi itu bisa meratakan lagi. Artinya mesin ini mempercepat proses kerja dari petani, jadi tidak perlu meratakan lagi, artinya mempersingkat kerja dari proses bertani. Kemudian untuk mesinnya kita bisa simpulkan bahwa dia memiliki kapasitas atau daya sebesar 8 HP dan 23,4 Nm. Itu daya yang cukup untuk lahan yang seperti ini atau lahan yang basah seperti ini. Kemudian mesin ini juga tadi saya bilang bahwa dia memiliki radiator berpendingin air. Artinya bahwa mesin ini bisa bekerja di suhu yang ekstrim sekalipun, di panas sekalipun. Jadi bisa bertahan lebih lama gitu ya. Jadi suhu makin terjaga akibat atau lebih stabil suhunya, lebih stabil dari dikeluarkan panas dari mesin ini. Kemudian selanjutnya mesin ini juga memiliki baterai. Jadi petani itu nggak perlu susah-susah atau berat-berat mengengkol. Ya, jadi dia mempunyai 2 metode penyalaan. Yang pertama mengengkol, yang kedua itu memakai baterai. Nah, baterai ini sudah include, sudah satu paket dalam mesin ini. Baterainya seperti ini.